doktrin yang kurang tepat, sama doktrin yang salah, sama doktrin yang menyesatkan. Itu tingkatan lain-lain. Di dalam seluruh sistem teologi yang besar itu, ada lowongan-lowongan masing-masing. Tetapi paling sedikit dasar untuk kita pegang, jangan sampai kita menyelewengkan dan kita salah. Itu tidak boleh kita kompromikan. Nah, itulah yang dikerjakan oleh teologi reform. Teologi reform begitu memegang prinsip only return to the Bible, back to the Bible, sola scriptura, hanya kitab suci. Dan kitab suci diwahyukan Tuhan. Kitab suci tidak salah. Dan kitab suci menjadi pedoman. Kitab suci menjadi kriteria. Kitab suci menjadi standar mutlak untuk memimpin iman dan untuk kelakuan kita masing-masing. Prinsip yang begitu ketat ini kalau dilepas, kalau kita sedikit kompromi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak tahu mau dibawa kemana. Seorang dokter yang pernah keliling Indonesia dan dia mengatakan, saya sekarang tidak jadi dokter, saya menjadi hamba Tuhan karena panggilan Tuhan kepada saya. Lalu dia mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saya. Setiap kali saya mendengarkan kalimat itu, saya menjawab, Tuhan mengampuni kamu, Tuhan mengampuni kamu, Tuhan mengampuni kamu. Karena kalau setiap orang berani mengatakan Tuhan berkata kepada saya, memberikan kesan kepada dengar bahwa dia telah menerima wahyu seperti Paulus. Ini bahaya sekali. Lalu dokter itu, saya tidak pernah memanggil dia pendeta. Dia mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, nyonya saya akan meninggal dunia bulan Agustus tahun 89 atau tahun 88. Akhirnya sampai sekarang nyonyanya masih hidup. Nah, saudara-saudara, jadi yang berkata kepada dia itu Tuhan atau hantu. Karena tidak terjadi. Tetapi orang bilang, oh ya, karena manusia bisa salah, ampunilah dia. Tetap dengar khotbah dia. Saudara-saudara, saya kira itu sangat bahaya. Nah, orang-orang seperti begini, bagaimana kita bisa mengatakan, oh semua sama, semua pendeta sama, semua gereja sama. Hanya setan yang setuju, semua sama. Saudara kalau mencela saya, maki-maki saya, silakan. Saya sudah sampai memberikan tantangan. Kalau berani kutuk saya. Tapi bagaimanapun panggilan Tuhan untuk gereja ini, kita tetap harus jalankan. Yaitu ajaran-ajaran yang salah, yang seleweng, tidak sengaja, atau yang menyesatkan. Itu mesti kita lihat. Demikian juga kalau ajaran yang saya berikan itu salah, silakan beritahu kabar saya. Karena kita semua hanya murid kebenaran. Kita semua bukan guru kebenaran. Kita semua adalah orang yang harus setia kepada Tuhan. Kita tidak ada seorang yang berhak untuk merubah firman Tuhan. Amin. Menurut itu Ulangan pasal ke-18. Jikalau seorang nabi berbicara sesuatu, misalnya tadi, oh ini Tuhan berkata, istri saya akan mati tanggal ini, bulan ini. Akhirnya nunggu aja ternyata tidak terjadi. Bagaimana? Engkau harus doakan dia, atau harus menerima dia, atau harus taat, lalu dengar khotbah dia. Tidak. Pakai batu, rajang dia. Matikan nabi palsu itu. Ini Alkitab. Demikian pendeta mengatakan Yesus datang tanggal 28 Oktober. Tapi tanggal 29 Yesus belum datang. Mestinya membunuh dia mati. Karena itu nabi yang merusak. Nah saudara-saudara, ini ajaran Alkitab. Ini bukan ajaran saya. Alkitab mengatakan Tuhan begitu benci kepada semua yang tidak diutus. Tapi berani mengatakan mereka utusan Tuhan. Kalau engkau mengajar bahwa Yesus bukan Allah, nah itu bahaya sekali. Kalau engkau mengajar Roh Kudus itu cuma angin, itu cuma kuasa, itu cuma prinsip, itu bahaya sekali. Jadi orang yang tidak menerima Allah Tritunggal, tidak menerima Kristus dua sifat, dan tidak menerima dia adalah pengantara, tidak terima Roh Kudus adalah Allah, tidak pernah menerima akan Kristus, kitab suci, wahyu dari Allah, dan sebagainya, itu tidak mungkin mendatangkan keselamatan kepada orang lain. Jadi yang berkhotbah, memberikan sesuatu iman kepercayaan dengan firman yang ditantumkan, disitulah membuat orang diselamatkan. Karena Alkitab mengatakan kita diselamatkan dengan firman. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus, oleh Allah, oleh firman, oleh Injil. Ini empat sama, yaitu tentang Kristus yang mati dan bangkit.